Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar paket soal Bahasa Inggris 3 untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study Mates, perkenalkan aku Carissa dari Ilmu Ekonomi FEB UI Angkatan 2023. Aku ikut UTBK SNBT 2023 dan berikut skornya bisa dilihat di sini ya. Aku juga pernah jadi finalis dan medalis OSN Ekonomi SMA. Oke, langsung aja. Yuk kita belajar bareng. Oke, seperti biasa, aku menyarankan kalau ketemu soal yang ada teksnya gini, itu baca soal dan pilihannya dulu, baru teksnya. Oke, jadi nomor 1, the author's description of labels mentions all of the following except. Oke, jadi soal ini berhubungan dengan finding detailed information and inference. Untuk menjawabnya, kita perlu memahami nih tentang kata labels yang digunakan penulis di bacaan dan cocokin nih sama opsi jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu A, labels with calorie warnings are effective. Jadi label yang berisikan peringatan kalori itu sangat efektif. Itu tuh nggak benar, karena di teksnya itu diinformasiin kalau hanya label yang bergrafis atau ada grafisnya gitu, yang memiliki efek bagus bagi konsumen. Jadi itu ada di kalimat pertama, paragraf kedua, yang ini. Calorie labels and text label didn't dissuade people from buying soda. Itu, jadi jawabannya yang A. Terus nomor 2, which of the following is the best summary of the passage? Terus pilihannya ini kalimat-kalimat yang lumayan panjang ya. Yalah, karena ini mau summarize keseluruhan bacaannya gitu. Jadi soalnya berhubungan dengan summary sama main idea. Gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Artinya sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa label peringatan tuh memiliki efek yang berbeda, dan label dengan grafik yang menggugah itu lebih ada dampak. Oke, jadi inti teksnya itu adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai dampak peringatan label terhadap daya beli masyarakat. Nah, terbukti bahwa jika label yang digunakan hanya berbentuk teks, itu nggak ada dampak yang signifikan. Tapi kalau ada peringatan grafis, itu lebih cenderung ada dampak untuk ngurangin pembelian minuman manis. Gitu. Kita bisa lihat nih di keseluruhan teksnya itu. Di sini ada disebutin kan new research. Gitu. Terus warning labels that aren't sufficiently graphics don't work. Terus yang ini calorie label sama text label didn't dissuade people. Terus disebutin juga graphic warnings work gitu. Jadi jawabannya yang A. Terus nomor 3, according to the passage, the Harvard Business School study. Oke, ini soalnya berhubungan dengan finding detailed information. Oke, jadi pertanyaannya itu mencari informasi yang tepat mengenai penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, artinya mengukur jenis dan jumlah minuman yang dibeli. Nah, informasi tersebut itu ada di kalimat terakhir paragraf 1. Yang ini ya. This was done over 2 weeks by tracking the amounts and types of beverages per case. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4, why does the author mention this includes New York City's proposed cap in portion sizes and Berkeley's 1 cent per ounce tax on sugary drinks in paragraph 4? Jadi soal ini berhubungan dengan author's purpose or intention. Jadi untuk menjawabnya kita perlu nemuin tujuan penulis dalam menulis bagian ini dalam bacaan dengan menganalisis makna dan masuk dari bagian ini.
Jadi soalnya itu nanyain, kenapa penulis tuh nyebutin ukuran pajak untuk minuman manis, gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang E, to tell for other state regulation, untuk memberitahu peraturan negara lainnya. Gitu, karena penulis itu secara akurat memberikan informasi kebijakan daerah yang lain selain San Francisco, yang jadi fokus nama bacaan, yaitu New York City dan Berkeley. Jadi di sini ya, ini jadi ketika keseluruhan teks itu lebih fokus ke San Francisco. Nah, di sini dia ngasih contoh regulasi di daerah lain, yaitu di New York City sama Berkeley. Jadi jawabannya yang E. Terus nomor 5, the sentence, however, there's a reason to take the idea seriously, should most probably in. Jadi soal ini berhubungan dengan coherence. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C, yaitu bagian yang satu Romawi. Ya, jadi kalimat soal itu artinya itu namun ada alasan untuk menganggap serius gagasan itu. Oke, kita lihat ke teksnya di sini ya. Nah, jadi the idea ini merujuk pada Life on Venus pada kalimat pertama, paragraf pertama. Tuh, kalimat yang ini artinya kehidupan di Venus itu masih jauh dari harapan. Itu, jadi cocoknya diletakin di sini ya. Ini satu Romawi ini. Tuh, jadi jawabannya yang C. Oke, terus yang nomor 6 ini fill in the blanks untuk bagian yang dikasih tanda B gini. Kita lihat di teksnya, itu bagian yang ini ya. Meanwhile, Venus, hot and poisonous, blank blank blank, too inhospitable for anything to survive. Gitu, dan kita bisa lihat juga di pilihannya ini verb semua, jadi kemungkinan berkaitan sama verb dan tense gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, was long considered. Jadi kalimat yang dimaksud tuh ini artinya itu sementara itu Venus panas dan beracun, titik-titik terlalu tidak ramah untuk apapun untuk bertahan hidup. Jadi kalimatnya ini membutuhkan verb dalam bentuk pasif gitu karena kalimatnya itu bentuknya pasif. Gitu. Jadi kalimat lengkapnya jadi ini setelah ditambahin was long considered. Jadi jawabannya A. Ya, terus nomor 7 itu fill in the blanks juga yang C. Yang ini. The discovery published to the ArcSIF database September 22 and not yet peer-reviewed doesn't tell researchers blank 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 in Nature Astronomy bla bla gitu. Jadi kita bisa lihat dari pilihannya juga ini lebih kayak jumbled phrases gitu yang kita bisa nentuin aja sih yang paling bener gitu urutannya jadi frasa yang bener. Tuh, jadi jawaban yang tepat itu yang B, much beyond what was reported. Oke, jadi setelah kata researchers itu butuh preposisi yaitu much beyond. Terus sebelum in Nature Astronomy itu perlu what was reported. Jadi di sini setelah researchers itu butuh much beyond. Terus yang sebelum in Nature Astronomy itu perlu what was reported gitu. Terus kalimat lengkapnya jadi gini, yang artinya penemuan yang dipublikasikan ke database Arsif 22 September dan belum ditinjau oleh rekan sejawat, tidak memberitahu peneliti lebih lanjut apa yang dilaporkan di Nature Astronomy. Jadi jawabannya yang B. Oke, terus nomor 8 itu juga fill in the blanks yang A gitu. Itu berarti yang ini. On September 14, a team of scientists blank 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 a bombshell announcement in the journal Nature Astronomy. Terus ya pilihan ini juga verbs gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat itu yang D, made. Jadi kalimat rumpangnya itu artinya pada 14 September, tim ilmuwan pengumuman mengejutkan di jurnal Nature Astronomy, yaitu menggunakan teleskop mereka mendeteksi fosfin. Jadi kalimatnya itu butuh verb dan bentuknya simple past tense karena ada keterangan waktu September 14. Nah, kalimat lengkapnya itu jadi ini setelah ditambahin kata made. Jadi jawabannya D. Di nomor 9, the phrase a bombshell announcement in paragraph 1 is closest in meaning to. Ya, jadi soal ini berhubungan dengan sinonim. Untuk nemuin kata yang maknanya sama dengan kata a bombshell announcement, kita perlu tahu dulu maknanya dengan terjemahannya atau dengan lihat konteks kalimatnya. Jadi di sini ya, the bombshell announcement itu di kalimat kedua paragraf 1. Ya, jadi frasa a bombshell announcement itu berarti pengumuman mengejutkan. Jadi frasa yang memiliki makna yang paling dekat itu shocking announcement. Sedangkan pilihan lainnya dangerous information itu informasi berbahaya. Terus kalau ini pernyataan yang mengecewakan, ini informasi ketidakpedulian. Terus ini pemberitahuan bencana. Jadi jawabannya E. Terus nomor 10 itu fill in the blanks juga, yang D. Yang ini ya, yang paling terakhir ini. Mogul and his colleagues also found hints of blank 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 that shouldn't arise naturally in Venus clouds. Jadi soal ini berhubungan dengan sentence completion, ya, dan jawaban yang tepat itu yang D, other chemicals. Jadi kalimat rumpangnya itu artinya Mogul dan rekan-rekannya juga menemukan petunjuk tentang titik-titik yang seharusnya tidak muncul secara alami di awan Venus, zat seperti klorin, oksigen, dan hidrogen peroksida. Ya, jadi bagian pada teks sebelumnya itu membahas fosfin yang merupakan zat kimia. Kita lihat di teksnya itu, ini kan di sini kan yang dimaksud tadi. Nah, di bagian-bagian sebelumnya itu udah jelasin tentang fosfin. Di sini ya, nih fosfin. Terus ini fosfin-like compounds gitu. Nah, terus pada kalimat itu sendiri tuh ada kata-kata klorin, oksigen, sama hydrogen peroxide yang merupakan zat kimia juga. Tuh, jadi jawabannya D. Terus nomor 16, what is the main idea contained in the passage? Nah, soal ini berhubungan dengan main idea. Jadi untuk menjawabnya kita perlu nentuin inti utama dari teks, kemudian cocokin sama opsi jawaban. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang B. Social media can frazzle people into buying things they do not actually need. Atau media sosial dapat membuat orang merasa lelah dan akhirnya membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Jadi inti utama teksnya itu bagaimana media sosial itu dapat sangat menguras tenaga mental dan pengaruhin gimana seseorang tuh merespon pada iklan yang online gitu. Itu ada di bagian awal ini. Jadi sosmed itu bisa mentally draining. Terus kalau lagi mentally drained, you are more likely to be influenced by a high number of likes on posts. Tuh, jadi jawabannya yang B. Terus nomor 17, according to the passage, what can prevent someone from being persuaded into buying certain products by ads? Jadi soal ini berhubungan dengan finding detailed information. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, experience, history, or knowledge with the products being sold online. Ini ada di paragraf terakhir ya yang ini. Itu sesuai ya sama informasinya dan bahkan sama persis ada kata-kata experience, history, or knowledge.
Jadi jawabannya yang D. Terus nomor 18, why is social media capable of putting someone in cognitive overload? Jadi soal ini berhubungan dengan finding detailed information. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, artinya hal tersebut membuat Anda terus-menerus mengevaluasi postingan yang datang dari beberapa orang bersamaan. Nah, informasi ini tuh ada di paragraf 5. Paragraf 5 yang ini, using social media puts you in this state because you are constantly evaluating different types of text, photo, and video posts from so many different people. Gitu. Jadi itu nguatin klaim kalau medsos dan aktivitas di dalam medsos itu dapat ngasih beban kognitif atau cognitive overload kepada seseorang. Jadi jawabannya yang C. Terus nomor 19, according to the text, the following are the kinds of behavior which can be expected from not being easily influenced by online ads, except. Jadi soal ini berhubungan dengan finding detailed information. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, artinya membeli produk hanya karena penampilan dan harga murah. Nah, sikap itu tuh termasuk ke dalam sikap seseorang yang mudah terpengaruh oleh iklan-iklan daring, yaitu kebalikan ya sama yang ditanyanya itu kan not being easily influenced by online ad. Itu jadi jawabannya C. Terus terakhir nomor 20, which of following is true about the online studies conducted by the author and his colleague? Jadi soal ini berhubungan dengan finding detailed information juga. Jadi pernyataan tepat itu yang A, artinya itu orang-orang dalam kelompok kontrol dari studi hanya diharuskan untuk melihat iklan. Jadi pernyataan itu sesuai sama kalimat 1 paragraf 2. Yang ini ya, the control group in its study was given no introductory task. We just had them look at an ad. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang A. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa review kembali bahan pembelajaran textbook, PowerPoint ini, dan latihan sosial di Google Form pada link di description box. Kita juga ada playlist YouTube khusus bahan pembelajaran ini loh. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa support Let's Study dengan donasi seikhlasnya melalui scan kris di bawah ini ya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa bantu Let's Study dengan share ke teman-teman atau siapapun yang akan terbantu dengan konten Let's Study. Ayo follow akun sosial media Let's Study di Instagram, X, atau TikTok agar selalu update nih sama konten-konten Let's Study lainnya. Thank you for watching. See you in next video.